Halo guys, welcome back again to my YouTube channel. Oke, viewers, so di video pada hari ini guys, saya mau kongsikan sama kamu di mana ada satu berita viral lagi daripada Sarawak, dan ini adalah case struggle seorang remaja perempuan yang berumur 16 tahun. Case ini berlaku pada 12 Januari yang lalu, so sudah beberapa hari yang lepas, dan baru saya buat video dia pada hari ini disebabkan saya busy dengan pekerjaan saya guys. Oke, jadi bagaimanakah case ini berlaku dan di manakah case ini berlaku? Oke guys, sebelum kita masuk ke perbahasan dia, let's check it out. Oke guys, macamnya guys, case ini saya ada rasa heran sedikit, ataupun saya rasa macam case ini kan telah dirancang ataupun orang-orang dia ini bersebahat lah macam tuh guys. Jadi kenapakah saya cakap macam tuh? Case dia macam ini berlaku. Perempuan nih berumur 16 tahun dan dia bekerja di sebuah restoran, dan restoran tuh terlibat dengan perjudian yang haram. Oke, jadi tempat tu telah diserbu oleh polis dan perempuan tu telah ditangkap dan dimasuk ke dalam lokap bersama dengan 12 orang tahanan yang lain, tapi berasingan lokap. Dan yang seheran guys, lokap untuk lelaki 12 orang tahanan tu tidak berkunci. Yang perempuan punya ni memang berkunci lah kan. Oke, macam mana case struggle tu berlaku, di mana ada seorang tahanan nih keluar daripada dia punya tempat ataupun daripada lokap dia nih guys. Jadi buli-buli guys, dia masuk dalam lokap perempuan tu, sedangkan pak perempuan ni dia berkunci. Oke, dan laporan di sana dinyatakan yang lelaki itu dia ada kunci guys, ada kunci itu lokap, dan itu memang sangat bikin heran lah. Dan dalam masa yang sama, masa kejadian tuh, 2 orang polis penjaga nih telah dibuang kerja sebab dorang tidak menjalankan tugas dorang dengan betul. Lepas lelaki itu masuk guys, dan dia bawa perempuan tuh pergi tandas, dan di sanalah dia rogol perempuan tuh. So dia punya pertanyaan di sini guys, adakah case ini boleh disabitkan case subahat ataupun case yang sudah di planning? Oke viewers, kalau saya lah kan, case ini masih dalam siasatan, dan yang membuat laporan tuh perempuan tuh sendiri yang dia buat laporan yang dia telah dirogol. Dia ada yang perasan sebab penjaga dia pun mungkin penjaga dia main COC kan ataupun main ML, jadi mungkin ini adalah case bersubahat lah. Oke, sebab kenapa? Sebab macam mana lelaki itu boleh dapat kunci untuk lokap perempuan tuh? Saya rasakan mungkin polis tuh ataupun penjaga tuh adalah kawan dia sendiri. Oke, jadi di sanalah orang bercerita-cerita. Oke, dia minta kunci. Oke, dia mau rogol perempuan. Macam tuh mungkin lah, sebab kita tidak tahu. Tetapi kalau bagi saya memang begitulah yang saya boleh jangkakan lah. Oke, sebab macam mana tahanan tuh boleh dapat kunci lokap tuh, dan 2 orang polis tuh pun tidak perasan dia boleh masuk dalam lokap tuh tanpa 2 orang ketahui yang lelaki tuh sudah mau rogol perempuan tuh. Itulah saya cakap, mungkin ini adalah satu subahat, dan mungkin 2 orang polis itu adalah kawan sama lelaki ini. Ya begitulah guys. Jadi ada rasa kasihan sedikit lah sama perempuan ini, sudah ditangkap dan dirogol pula di dalam lokap. Nasib dia sangat buruk lah guys. Oke, jadi kita tidak tahu. So memang 2 orang penjaga polis itu memang dorang sudah kena buang kerja sebab dorang tidak jalankan tanggung jawab dorang. Sepatutnya dorang seharusnya di sana lah kan, ataupun sebelum dorang macam contoh lah dorang mau pergi merokok kan di luar, cek lah dulu dorang punya sel tuh berkunci ataupun tidak. Begitu guys. Dan saya heran kenapa pula kunci lokap untuk yang 12 orang tahanan nih tidak berkunci. Kenapa guys? Kenapa tidak berkunci tuh dong punya sel? Saya pun tidak tahu lah, sebab saya tidak pernah masuk penjara guys. Jadi saya tidak tahu kenapa tahanan untuk orang lelaki itu tidak berkunci, tapi yang perempuan punya berkunci, dan dia dapat kunci. Macam mana dia boleh dapat kunci ya guys? Macam mana dia boleh dapat kunci kalau bukan daripada tuh penjaga? Kalau mau cakap dia pernah masuk sel dan dia duplicate tuh kunci, macam mana pula dia boleh dapat kunci yang real lah ataupun yang kunci sebenar lokap tuh? Memang ini adalah case subahat lah kayak kan guys. Mungkin lah, saya rasa mungkin lah ini adalah case bahat lah, sebab boleh-boleh dia ada kunci untuk sel tuh perempuan. Dan case ini masih dalam siasatan guys. So guys, Pesuruhjaya Polis di Sarawak yaitu Datuk ID Ismail, dia menyatakan yang kejadian ini memang berlaku dan lelaki terbabit sudah didakwah di bawah Section 376-1 Kanun Keseksaan. Sama ada lagi dia cakap di sana, dia bilang dia tidak boleh memberikan maklumat sehingga siasatan selesai dalam
dalam masa yang terdekat lah, dia cakap begitu. Oke, jadi dia cakap macam tuh sebab mungkin tahanan tuh macam mana dia boleh mendapatkan kunci untuk sel perempuan tuh, dan apakah sel untuk lelaki nih ataupun untuk 12 tahanan tuh tidak dikunci. Mungkin itu yang dong perlu, ataupun itu yang mungkin akan dorang siasat lah untuk mengetahui lebih lanjut. Yalah, macam yang kita tahu zaman sekarang nih zaman-zaman rasuala kan guys. Jadi lelaki ini berduit, so adalah kan perbincangan dia sama tuh polis yang menahan orang. So bukan saya mau cakap lah ataupun bukan saya mau tuduh, tetapi mungkin memang begitulah dia punya keadaan ataupun kejadian dia sebelum perempuan ini telah dirogol. Mungkin orang sudah plan ataupun mungkin dia swap-swap lah sedikit kan. Tapi saya bukan ingin menjatuhkan lah maruah kepada pihak polis, tetapi bagaimanakah dan macam manakah tahanan tuh boleh mendapatkan kunci lokap tersebut. Itu saja guys yang pertanyaan yang sebenarnya di setiap orang ataupun di setiap individu yang telah menerima laporan ini ataupun telah menerima case ini lah. Oke, perkara tersebut telah dilaporkan oleh Senator Alan Ling Si Kyong menerusi di laman sosial Facebook dia guys. Alright viewers, mari kita tengok laporan yang telah dibuat oleh Senator Alan Ling melalui laman sosial Facebook dia guys. Oke, mari kita tengok dulu guys. Alright viewers, inilah dia laporan telah dibuat oleh Senator Alan Ling. Dia tulis dalam bahasa Inggris lah. Alright viewers, dan sebenarnya case ini tidaklah orang tahu ataupun penjaga di sana tuh dan juga kaki tangan di sana tidak tahu yang perempuan tuh telah dirogol. Dorang tidak tahu sebab penjaga dua orang tuh pun tidak perasan sebab dorang tidak di sana masa tuh. Dorang macam mungkin dorang keluar lah, dorang pergi merokok ke apa. Macam mana dorang tahu perempuan sendiri tuh yang membuat laporan yang dia telah dirogol guys. So viewers, nasihat saya di sini janganlah kita terlalu mempercayai seseorang yang memang dia ada pangkat lah kan, ataupun dia memang seorang yang bernama dan kita nampak dia macam baik macam tuh, tapi kita tidak boleh percaya dia 100% kalau kita tidak kenal dia, sebab kita tidak tahu yang dia akan menjatuhkan kita ataupun kita tidak tahu dia akan mengenakan kita. So kita kena hati-hatilah untuk orang-orang di luar sana lah kan. Jadi kalau memang kau kenal tuh orang, oke, itu tidak apalah sebab memang kau kenal dari dulu, jadi itu tidak masalah lah kan guys. Oke viewers, itu saja di video saya pada kali ini. Sekiranya anda suka dengan video saya, jangan lupa share sama kawan-kawan kau di luar sana. Jangan lupa hit button like, button subscribe, dan juga button lonceng agar kamu tahu update-update video terbaru daripada saya. So viewers, bertemu lagi kita di next video ya. Peace yo. Hey, kenapa boleh sekarang guys? Tuh ya.